Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kesempatan untuk kita sehingga kita masih bisa bertatap muka di tempat yang sangat berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu KPM yang telah berhadir pada kegiatan P2K2 pada hari ini. Tujuan dari pertemuan kita pada hari ini adalah untuk mengadakan kegiatan P2K2. Ibu-ibu masih ada yang ingat apa itu P2K2? Gak lupa. P2K2 adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, dengan kegiatan ini kita harapkan supaya kualitas keluarga kita, baik kualitas dari segi ekonomi, bisa lebih meningkat dengan adanya pembelajaran, sharing, dan berbagi informasi di tempat ini seperti yang kita selenggarakan ini. Nah, apa kabar hari ini, Ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah. Nah, saya juga senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan ibu-ibu setelah 1 bulan yang lalu kita mengadakan P2K2. Dan saya harap apa yang sudah kita pelajari pada bulan yang lalu tentang materi yang telah lalu sudah ibu-ibu terapkan di keluarga, anak-anak, dan lingkungan ibu semua. Nah, ibu-ibu, untuk kali ini modul ataupun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha atau kita singkat dengan PKPU. Nah, dari kata-kata ini apa yang paling menarik yang ibu tangkap di sini? Apa dari kata-kata ini? Apa yang paling menarik? Keuangan. Ya, keuangan paling menarik untuk kita bahas dalam pertemuan kali ini, ya, karena dengan adanya keuangan yang stabil kita mampu mewujudkan keluarga yang sejahtera, ya ibu-ibu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengelola keuangan keluarga, ya. Dengan ada pengelolaan keuangan yang baik, insya Allah kita tidak akan keteteran, kita tidak akan terlilit hutang, ya. Jadi kita sebagai ibu-ibu ini khususnya, ibu-ibu sebagai apa ya? Sebagai bendahara dalam keluarga, ya, yang mengatur keuangan keluarga supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi walaupun sebagian dari ibu-ibu juga bekerja selain menjadi bendahara juga menjadi direktur di situ, pencari dan juga pengguna dana. Nah, ibu-ibu terkait dengan modul ini, ibu-ibu, kita harus lebih jeli, ya. Kita harus lebih cermat dalam mengelola keuangan yang ada dalam keluarga kita, ya. Jadi setiap anggota keluarga ataupun kepala keluarga dari ibu-ibu sekalian pasti mempunyai pekerjaan, walaupun tidak tetap, tapi saya percaya kepala keluarga ibu-ibu sekalian mampu untuk menghidupi dan menafkahi keluarga ibu-ibu sekalian. Nah, di samping itu kita juga sebagai KPM PKH juga punya penghasilan, ya ibu-ibu ya. Setiap 2 bulan sekali kita
ada penghasilannya, insya Allah dibantu oleh pemerintah. Nah, dengan bantuan PKH yang kita terima, biasanya ibu gunakan untuk apa? Ibu Dede, biasa untuk apa, Bu? Untuk kebutuhan sekolah anak. Untuk kebutuhan sekolah anak. Oke, bagus. Kalau Kak Neng, Untuk apa? depan anak sehari belanja. Iya. Satu lagi. Kalau Ibu, Kebutuhan keluarga Kak. kebutuhan keluarga. Nah, dengan adanya bantuan dari pemerintah, ya, kita sudah sangat terbantu untuk menunjang kehidupan dan ekonomi keluarga, ya. Jangan sampai kita salah gunakan. Misalnya, oh, PKH akan cair bulan depan. Saya mau beli HP misalnya. Saya mau beli HP ataupun anak kita minta untuk dibelikan sekarang lagi maraknya sepeda listrik, ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus bisa mengendalikan keuangan keluarga kita. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang tua harusnya mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kira-kira ibu-ibu, antara dua kata ini, kebutuhan dan keinginan, beda tidak? Beda. Beda. Siapa yang bisa memberikan penjelasan perbedaan antara keinginan dan kebutuhan? Kalau keinginan apa? Keinginan beli sepeda listrik. Keinginan beli sepeda listrik itu contoh, ya. Contoh dari keinginan membeli sepeda listrik. Ada lagi pengertian dari keinginan. Oke, kebutuhan dulu. Kebutuhan apa kebutuhan? Kebutuhan banyak, ya. Jadi perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita tunda-tunda. Kalau misalnya kebutuhan ini tidak kita penuhi, akan mengganggu sistem kehidupan. Bisa kelaparan, bisa anak-anak tidak sekolah, ya. Bisa juga kita tinggal di rumah tanpa listrik kalau kita tidak mempenuhi kebutuhan. Tapi keinginan ini bisa kita tunda, ataupun kita hilangkan, ya. Misalnya ada ini mungkin nggak di desa ini ada, kalau misalnya sudah merencanakan, oh ini keluar PKH saya mau ganti behel ataupun menggoding rambut, itu ganti behel, goding rambut itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Mamanya. Iya. Nah, oleh sebab itu kitalah sebagai orang tua, sebagai bendahara di dalam rumah yang mengatur segalanya supaya kita tidak terlilit hutang. Misalnya kayak gini. Nah, ada satu orang KPM misalnya, dia selalu berhutang misalnya dengan harapan nanti cair PKH akan dilunaskan. Apa yang akan terjadi ketika tiba-tiba dia tidak cair tahap ini? Apa yang akan terjadi? Akan terjadi masalah. Untuk menghindari masalah tersebut, kita harus benar-benar cermat untuk dalam menggunakan uang. Oke, Ibu. Nah, sekarang saya punya kertas dan ibu-ibu tuliskan pendapatan ibu apa? Ya, pendapatan ibu dari mana? Kemudian jenis kebutuhan apa yang ibu gunakan, ataupun untuk apa saja uang yang ibu keluarkan. Ya, ibu-ibu, kita punya waktu 1 menit untuk hal tersebut. Jadi ibu-ibu kerja dengan cepat. Oke, silakan bekerja ibu-ibu.
Ada yang sudah siap? Ada? Oke, siapa yang siap? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari ibu-ibu tentang pendapatan ataupun pemasukan, kemudian dipakai untuk apa saja pemasukan yang ibu peroleh. Ya, kita acak ya. Karena di sini juga nggak ada ditulis nama, jadi nggak apa-apa. Nah, iya. Ini salah satu dari ibu-ibu di sini ada yang mempunyai pendapatan atau pemasukan jualan Indomie. Nah, mungkin yang merasa jualan Indomie sudah senyum sendiri dalam hati, tapi nggak apa-apa, nggak usah yang lain, nggak usah tahu, ya. Ya. Jadi pemasukan ibu ini, ibu X kita kasih nama, ya. Pemasukannya berasal dari jualan Indomie. Nah, uangnya dipakai untuk membeli ikan. Ikan kira-kira kebutuhan ataupun keinginan? Kebutuhan. Oke. Kemudian minyak. Kebutuhan. Lalu listrik. Kebutuhan. Jajan anak. Kebutuhan. Air pet. Kebutuhan. Ya, semuanya ibu X ini menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan dan mengendalikan keinginannya untuk membeli hal-hal di luar kebutuhan. Bukan berarti kita tidak bisa memenuhi keinginan kita, tapi kita pakai ketika semua kebutuhan sudah terpenuhi. Di samping itu, jika ada uang lebih, kita juga harus menabung. Ya, kita harus sisipkan aja tabungan, nggak usah banyak. Ya, supaya kita punya tabungan dalam keadaan darurat nantinya. Siapa tahu nanti biaya untuk siapa ada yang sakit, ada ibu atau bapak misalnya, jadi kita tidak akan kesusahan dalam mencari pinjaman. Nah. Oke, stop dulu. Oke, ibu-ibu. Nah, di sini ada tabel, ada poster tentang pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Jadi baiknya kita untuk mengatur keuangan kita buat pendapatan dan pengeluaran. Misalnya ini, Ibu Lili. Ya, Ibu Lili ini dia bekerja sebagai apa, misalnya di sini nggak disebutkan, tapi dia punya penghasilan sehari 15.000 rupiah. Nah, dia bekerja 3 hari dalam seminggu. 3 hari dalam seminggu. Sehari berapa tadi? 15.000. Berarti seminggu berapa? 45 ya. 45 dikali 1 bulan 4 minggu. Ya, 1 bulan 4 minggu dikali ya. Berarti 15 kali 3 kali 4 180.000. Sedangkan suaminya bernama Pak Rusli, dia upahnya sehari 30.000. Bekerja 4 hari dikali 4 minggu, 480.000. Jadi pemasukan dari keluarga Bu Lili adalah 660.000. Nah, Ibu Lili ini cermat dia untuk mengatur keuangan. Dibuatlah list agar dia mampu mengelola keuangannya. Ada dibuat untuk uang jajan anaknya, ada untuk uang jajan Agus, bukan Agus sedih ya. Ada susu untuk si Ita, kemudian tabungan Dewi dan sebagainya sampai ke arisan PKK. Semuanya dijumlahkan ini, dijumlahkan dari A sampai Z. Nah, total pengeluaran dari Ibu Lili, keluarga Ibu Lili adalah 840.000. Ya, 840.000. Sedangkan selisih pendapatan dan pengeluaran adalah 660.000 kurang 840.000.
Jadi selisihnya 180.000. Nah, jadi dengan dibuat nyali seperti ini kita tahu berapa sih nggak cukup. Nah, nggak cukup uangnya. Nah, dengan adanya seperti ini, jadi kita bisa mengontrol keuangan keluarga kita. Nah, ibu-ibu, bagaimana dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bisa dipahami? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa ibu terapkan, dan juga buat saya sendiri bisa saya terapkan dalam keluarga saya. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.